Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bersama saya Arif Fadil. Kita jumpa lagi dalam One on One, di mana Presiden Prabowo Subianto mempercayakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kepada seorang tenaga pendidik. Dan sosok tamu kita pada malam hari ini pun juga banyak terlibat langsung dalam pendidikan, seperti Sekretaris Majelis Pendidikan Muhammadiyah, sebagai dosen juga tentunya, Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah, dan pimpinan Badan Standar Nasional Pendidikan. Apa kira-kira program-program, kebijakan-kebijakan yang tentunya sudah siap untuk diimplementasikan? Saya ajak Anda pemirsa untuk menyimak langsung, berdiskusi langsung dengan sosok kita pada malam hari ini. Kita sambut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Menteri? Alhamdulillah sehat-sehat. Tapi ngomong-ngomong Pak Menteri, kita baru ketemu nih. Pak Menteri nggak mau ngecek kuku saya dulu kan Pak ya? Apa saya sudah mengerjakan PR atau belum begitu Pak ya? Nggak zamannya Tidak ya Pak ya? itu. Saya khawatir tadi Bapak bawa penggaris kayu Pak masuknya Pak. Ya, dicek dulu kuku saya begitu. Zaman dulu begitu. Zaman dulu begitu. Sekarang harus berubah. Menjadi satu pembahasan kita pada malam hari ini Pak. Ya, soal karakter disiplin anak didik di sekolah. Okay. Silakan Pak Menteri duduk di kursi yang sudah kami siapkan. Sehat ya. Pak Menteri ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, Pak Menteri, langsung saja Pak. Banyak juga yang sudah menunggu apa yang akan Pak Menteri sampaikan apabila kita bicara soal tahun ajaran baru nanti di tahun 2025. Tapi boleh dong Pak, spill kami sedikit pemirsa juga program unggulan Pak untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang sudah memang siap diimplementasikan. Jadi visi kami adalah pendidikan bermutu untuk semua. Yang visi itu kami turunkan dari pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 dan juga Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 yang di situ disebutkan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Itu hak mereka. Sehingga dengan itu maka kita berusaha untuk bagaimana agar semua anak Indonesia ini bisa mendapatkan layanan pendidikan. Betul. Kata kuncinya pada layanan. Jadi pendidikan itu layanan. Service. Kita harus servis mereka. Betul. Sehingga karena itu maka dengan konsep layanan pendidikan bermutu untuk semua itu, kita punya prinsip yang pertama education for all. Pendidikan untuk semua. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin melayani anak-anak Indonesia supaya semuanya bisa belajar. Betul. Apapun keadaan fisiknya, apapun keadaan ekonominya, dimanapun mereka tinggal, dan kemudian kita usahakan supaya akses pendidikan ini bisa semakin terbuka. Jadi pernyataan Pak Menteri ini bisa saja mungkin kita artikan sudah tidak ada lagi alasan bahwa pendidikan itu tidak menjangkau masyarakat luas. Itu yang kami usahakan semaksimal mungkin gitu. Karena memang sekarang kan ada realitas di mana banyak anak Indonesia, ada yang menyebut jumlahnya sekitar 4 juta, yang memang mereka belum menamatkan pendidikan SMP dan SMA. Itu kalau yang, Pak, ya? Betul, karena kalau SD, APS kita, angka partisipasi sekolah atau sustainability-nya itu sudah hampir 100%. Tapi SMP dan SMA itu masih cukup tinggi yang belum sempat menyelesaikan, sehingga lama usia sekolah kita ini kan juga masih rendah. Sehingga karena itu kita berusaha untuk bagaimana memberikan kesempatan belajar. Tapi belajar ini Mas Arief tidak harus selalu di sekolah. Ya betul, sepakat. Kita bisa menjangkau lewat misalnya mendirikan rumah-rumah belajar atau mungkin pendidikan jarak jauh. Bahkan kami mengembangkan insya Allah nanti adalah relawan pendidikan yang dia akan mendatangi anak-anak ini yang memang tidak terjangkau oleh layanan pendidikan di sekolah. Semacam kayak jemput bola begitu ya Pak ya? Memang harus begitu pendekatannya. Dan itu bisa jadi nanti dari tokoh masyarakat, bisa jadi mungkin para sarjana, atau mungkin para pemuda yang memang mau berkhidmat untuk memberikan layanan pendidikan untuk semua. Nah itu sudahkah mungkin ada lembaga-lembaganya, sudah terdatakah oleh kementerian saat ini Pak? Sekarang kami mulai menghimpun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, PKBM. Yang selama ini mereka bergerak pada layanan pendidikan, misalnya keaksaraan, kemudian penyetaraan, dan berbagai layanan pendidikan yang memang itu berbasis masyarakat. Sekarang kan mulai ada misalnya beberapa inisiatif untuk menjangkau anak-anak difabel. Saya menggunakan istilah difabel, Mas, bukan disable. Kalau disable kan artinya cacat. Kalau difabel itu differently able. Karena Tuhan menciptakan makhluknya itu sempurna, tidak cacat. Harus kita pandang dia sebagai
manusia yang punya kelebihan-kelebihan walaupun secara fisik mereka berbeda. Terbatas. Itu ada yang mengembangkan program PKBM ini dalam bentuk misalnya desa inklusi, yang dia mendatangi anak-anak yang difabel ini supaya bisa belajar, dan kemudian juga banyak inisiatif lain, misalnya mendirikan rumah-rumah belajar, ada juga misalnya mendirikan homeschooling, dan berbagai macam bentuk layanan yang memungkinkan semua anak Indonesia yang bisa belajar. Itu kalau kita data misalnya Pak, masuknya di mana? Di tingkat kelurahan kah yang terkecil begitu? Bisa di kelurahan, karena memang sekarang kan ada program yang kita memang berusaha untuk nanti kerjasama dengan kementerian terkait, misalnya Kementerian Desa. Ya. Kan ada layanan-layanan misalnya untuk TK misalnya, itu kan ada program satu desa satu PAUD. Ya. Misalnya begitu. Tapi kalau misalnya tidak, itu bisa di kita, karena itu nanti kita akan membentuk Direktorat Pendidikan Informal dan Non-Formal. Sehingga dengan cara seperti itu, kita berusaha menjangkau mereka yang tidak terjangkau selama ini karena berbagai alasan. Berbagai alasan. Lagi-lagi Pak, akankah nanti terkendala dalam sistem pembiayaan misalnya seperti itu? Ya, sekarang kan ada bantuan namanya PIP ya. PIP itu bantuan untuk mereka yang kurang mampu supaya tetap bisa belajar. Itu kalau karena alasan ekonomi. Nah, yang kedua, beberapa program saya sampaikan tadi itu nanti kita akan koordinasi dengan tadi PKBM atau mungkin ormas-ormas yang menyelenggarakan pendidikan, atau mungkin juga dengan teman-teman LSM, baik dalam negeri maupun yang bermitra dengan luar negeri, untuk bagaimana layanan ini bisa diberikan kepada mereka yang memang selama ini karena keadaannya, karena tempat tinggalnya, atau karena faktor-faktor lain mereka belum berkesempatan mendapatkan layanan pendidikan. Nah, bicara infrastruktur juga ya Pak ya, apakah mungkin juga ini masuk juga dalam perhatian Bapak ya, yang sudah bekerja dalam kurun waktu 1 bulan lebih ya Pak ya, bisa dikatakan ya? Sekitar 7 minggu. 7 minggu. Nah, ini apakah juga infrastruktur Pak juga akan juga digenjot? Ya, termasuk prioritas dari program kami adalah renovasi satuan pendidikan. Tahun 2025 itu ada 10.000 lebih renovasi satuan pendidikan, yang itu anggarannya sekitar 17 triliun sekian, yang itu memang menjadi bagian dari upaya kami meningkatkan layanan pendidikan. Jadi layanan pendidikan ini kan bisa ditopang oleh 3 hal Mas Arief. Yang pertama adalah sarana prasarana yang memadai. Kemudian yang kedua adalah kualitas tenaga pendidikan dan pendidik. Nah, pendidik dan tenaga pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah partisipasi dari masyarakat. Sehingga kita dalam pelaksanaan program itu, kami memiliki strategi partisipasi semesta. Nah, dengan partisipasi itu berarti memang ada ide-ide genuine yang dilakukan oleh masyarakat, dan banyak kreativitas masyarakat yang itu mendukung untuk layanan pendidikan untuk semua itu. Ya, karena itu, maka tentu saja kami juga akan mencoba mengajak misalnya beberapa lembaga filantropi untuk nanti berpartisipasi dalam pembangunan sekolah-sekolah yang rusak, fisik juga dan lain sebagainya. Kemudian peningkatan kualitas pendidikan ada 3 yang akan kami lakukan. Yang pertama itu pemenuhan kualifikasi D4 atau S1. Jadi sekarang ini ada sekitar 200. Ada standarisasinya juga. Betul. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen, pendidik itu kan sekurang-kurangnya harus berpendidikan D4 atau S1. Sementara sekarang ada 249.000 sekian guru yang belum D4 atau S1. Yang kedua itu peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Ini yang perlu saya jelaskan. Jadi peningkatan kesejahteraannya melalui sertifikasi. Based on itu? Ya, dan untuk dapat sertifikasi itu syaratnya ada 2. 1, dia sudah harus D4 atau S1. Yang kedua, dia sudah lulus PPG, Pendidikan Profesi Guru. Nah, begitu dia lulus PPG, maka dia dapat tunjangan sertifikasi. Itu bagian dari upaya kami meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, itu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan. Karena continuing professional development itu adalah sesuatu yang niscaya agar cara guru mengajar, cara guru melayani murid itu berbeda, berubah. Sehingga, mohon maaf ini kan soal cerita, misalnya banyaknya kekerasan kan, dulu saya juga nggak apa-apa, itu dari Mas Arief cerita tangan kami begini juga nggak apa-apa. Makanya Pak, baru masuk aja saya langsung sodorin tangan loh Pak. Tapi itu kan zaman dulu kan. Nah sekarang cara kita mendisiplinkan murid itu tentu harus berbeda. Itu masuk juga Pak dalam ukuran jadi sekarang standar. Mas,
Jadi sejak saya diberi amanah oleh Pak Presiden untuk memimpin kementerian ini, pelatihan pendidikan profesi guru itu kami tambahkan 2 materi, yaitu bimbingan konseling dan pendidikan nilai. Dulunya nggak ada di pelatihan PPG, kami tambahkan. Itu ya. Karena guru itu tidak hanya bertugas untuk mengajar, tetapi juga punya tugas membimbing. Dan itu ternyata itu tercantum dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, kita menyebutnya dengan 5M itu. Hanya belum diimplementasikan. Nah, selama ini tugas guru sebagai pembimbing itu belum maksimal. Belum maksimal. Kemudian yang kedua, ada pemahaman kalau bimbingan konseling itu konotasinya menghukum. Iya. Benar loh Pak, saya ada di kalau dipanggil guru BK itu konotasinya salah apa ini? Iya. Padahal fungsi guru BK itu adalah mendampingi ketika murid ada kesulitan belajar, mendampingi ketika ada masalah psikologis, ketika sedang galau, gundah, dan sebagainya. Artinya kan bukan hanya masalah saja kan yang berujung pada kemudian pengembangan bakat minat, menemukan bakat minat murid, itu bagian dari tugas guru BK. Nah, kita coba kembalikan fungsi guru ini supaya tidak hanya mengajar saja tapi 5M itu terpenuhi. Kemudian pendidikan nilai. Karena pada dasarnya semua mata pelajaran itu harus ada muatan nilai yang berisi moral yang utama, budi pekerti yang mulia. Jadi walaupun pelajarannya itu misalnya matematika, itu juga harus ada muatan pendidikan nilainya. Kamu pinter matematika, tapi jangan curang ya ketika ngitung, itu kan nilai kan. Jangan tricky ya. Jangan tricky, misalnya begitu kan. Kamu pinter ilmu misalnya akuntansi, tapi jangan kemudian berkolusi loh dengan yang tidak benar. Itu kan ada pada semua mata pelajaran gitu. Sehingga maksud saya dengan pendidikan nilai ini, kita ingin memperkuat pendidikan karakter. Sehingga sekali lagi, tugas menanamkan akhlak mulia dan moralitas utama itu tidak hanya ada pada guru agama, tapi semua guru, apapun mata pelajaran yang diampunya, bisa menerapkan. Harus, bukan bisa. Harus bahkan. Ya, jadi muatan nilai itu melekat pada semua mata pelajaran. Itu yang kita sebut dengan pendidikan nilai. Gitu. Artinya begini, ini tugas guru ini semakin lengkap, artinya akan ada penekanan di beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Nah, singgung sedikit dong Pak ya, sebelum kita jeda nih. Kan kemarin juga Pak Presiden kan sudah memberikan bicara soal kesejahteraan nih, yang tadi Pak Menteri bilang. Jadi Pak, masih banyak tuh ya kayaknya publik yang perlu juga memahami. Ini naiknya cuman segini atau bagaimana sih gitu. Ini bicara kesejahteraan Pak. Baik. Jadi begini, guru itu kalau kita lihat dari si statusnya kan ada 3. Pertama guru PNS. Yang kedua guru P3K. Nah, PNS dan P3K ini kita sebut sebagai guru ASN. Nah, ada guru yang non ASN. Ini yang masyarakat sering menyebut dengan guru honor. Nah, yang disampaikan Pak Presiden itu untuk guru ASN ini, tunjangan sertifikasinya ya bukan gaji ya. Jadi tunjangan sertifikasinya itu dinaikkan 1 kali gaji pokok. Jumlahnya tidak disebut karena apa? Gaji guru ini bervariasi, beda-beda sesuai dengan golongannya, masa kerja dan sebagainya. Nah, guru non ASN tunjangan sertifikasinya yang lama itu dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta. Jadi naik 500. Jadi 2 juta ya Pak? Jadi 2 juta. Nah, yang baru yang lulus PPG tahun 2024 ini yang November kemarin diumumkan Pak Presiden itu adalah mereka yang lulus PPG tahun 2024 kemudian nanti terima sertifikasi 2025 mereka mendapatkan 2 juta. Akhirnya sama. Guru yang non ASN yang lama dengan yang baru tunjangan sertifikasinya sama, tapi gajinya mungkin berbeda. Gitu. Kalau kenapa berbeda? Karena mereka yang non ASN ini mungkin mengajar di swasta, yang mungkin kemampuan menggajinya berbeda antara satu dengan yang lain. Yang negeri. Nah karena itu kami tidak menyentuh-nyentuh gajinya ini, karena ini bervariasi. Yang bisa kami atur, kami samakan adalah tunjangan sertifikasi. Gitu. Tidak menyentuh soal gaji. Tapi saya minta Pak Menteri, Pak Profesor Abdul Muti menyentuh soal zonasi dan UN Pak. Baik. Ya Pak ya. Terima kasih. Kita akan ulas lebih lanjut, tetaplah bersama kami di One on One. Kami akan kembali. Kembali lagi bersama saya Arif Fadil di One on One. Dan masih bersama dengan tamu malam ini Pak Abdul Muti. Pak Menteri, zonasi
ini kita sudah di Desember ya Pak ya. Ya, Sebentar lagi ya. kita tutup tahun. Ya. Nanti masuk ke Januari 2025 itu nanti waktu itu akan berjalan cepat sekali itu Pak. Betul, ya. Iya kan? Ya, nanti di betul. bulan Juni mulai itu Mulai Pak penerimaan murid baru ya. Sejauh mana zonasi ini Ya. mungkin bisa menjawab kegundahan publik Pak. Baik, jadi soal zonasi ini kami sudah melakukan setidaknya 3 kali pertemuan. Pertama kami mengundang para kepala dinas pendidikan provinsi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua kami mengundang para pakar untuk melakukan penelitian dan pengkajian berdasarkan apa yang mereka lakukan sesuai dengan penelitian yang mereka kerjakan. Kemudian yang ketiga juga mengundang dan melibatkan para penyelenggara pendidikan, organisasi-organisasi yang menyelenggarakan pendidikan. Dan karena itu kami juga memang sekarang secara pengkajian itu sudah bisa kita katakan selesai, Mas Arief. Oh iya Pak. Ya, tinggal nanti tunggu saja karena waktu kami bertemu Pak Presiden, beliau menyampaikan agar soal zonasi itu nanti diputuskan dalam sidang kabinet. Jadi deg-degan nggak sih Pak jadinya publik gitu? Mungkin publik harus bersabar saja menunggu, tapi intinya kami sampaikan begini. Zonasi itu kan fondasinya ada 4, Mas. Ya. Yang pertama adalah memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Jadi kita usahakan anak-anak ini punya kesempatan untuk belajar di satuan pendidikan yang bermutu. Yang kedua adalah inklusi sosial. Inklusi sosial. Yang ketiga itu adalah integrasi sosial. Yang keempat kohesi sosial. Nah, itu nilai dasar yang melandasi zonasi. Itu. Karena sebelum ada zonasi kan ada sekolah elit, ada sekolah alit, sekolah kecil, sekolah gede. Yang sekolah elit itu memang ya bayarnya mahal, kemudian yang belajar juga kelas-kelas elit seperti Mas Arief dan yang lainnya. Waduh, saya mengikuti Bapak loh Pak. Iya. Lulusan madrasah juga. Iya, diantarnya pakai mobil yang juga mobil elit itu kan. Nah yang elit ini kan seadanya, mohon maaf terkesan juga kumuh gitu. Sementara banyak mungkin anak-anak yang punya kemampuan yang hebat itu nggak bisa ke situ. Karena apa? Ya akademiknya mampu tapi uangnya tidak. Nah, ini kan yang kita maksud dengan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua inklusi sosial. Karena apa? Zonasi itu sistemnya ada 4, Mas. 1 berdasarkan domisili, tempat tinggal. Yang kedua itu prestasi. Jalurnya ada jalur prestasi. Yang ketiga itu afirmasi. Yang keempat mutasi. Nah, banyak kemudian memang yang misalnya tadi kelompok difabel tadi, itu kan masuk jalur afirmasi. Yang secara ekonomi tidak mampu masuk jalur afirmasi. Tapi juga ada yang menurut tempat tinggal. Nah ini yang kadang-kadang menjadi soal kan ini. Itu yang jadi riak. Kadang sampai ada ngukur berapa meter dari rumah, berapa sudutnya dan sebagainya itu kan. Kemudian prestasi ini juga masih menjadi perdebatan. Karena memang harus kita akui selama ini belum ada panduan yang memudahkan para penyelenggara pendidikan khususnya di level sekolah itu untuk prestasi apa nih yang menjadi prioritas. Sehingga nanti akan kita coba kaji berbagai macam kajian dan pengalaman selama ini dan praktek baik dari beberapa daerah yang sudah melaksanakan zonasi dengan sukses, termasuk praktek gagal juga kita minta kita tampilkan. Kan, prestasi itu kan juga tidak hanya ditentukan oleh 1 tahun terakhir dia aja. Betul, karena itu misalnya prestasinya ini prioritasnya apa? Akademik, olahraga, atau seni misalnya, atau yang lainnya. Jadi pertimbangan. Jadi pertimbangan. Cuma misalnya akademik mungkin nilai rapot. Tetapi karena kan tidak ada ujian kan, jadi akhirnya kan nilai rapot. Nah pertanyaannya banyak yang menyoal nilai rapotnya banyak yang sedekah. Maksudnya harusnya dia mungkin nilainya 6, tapi biar diterima disedekahi jadi sampai 8 atau 9 itu kan. Ini kan jadi persoalan. Secara akademik jadi persoalan. Atau misalnya prestasi olahraga misalnya. Ini olahraga jenis apa? Tingkatannya apa? Sekarang sudah mulai ada kurasi. Artinya sudah ada olahraga yang nanti bisa menjadi pertimbangan itu yang olahraga jenis ini, tingkatannya ini gitu. Tapi juga tidak selalu mudah. Karena misalnya begini, juara sepak bola, pemainnya kan 11. Mau dibagi. Nah, itu kan kemudian di bawah
diimplementasi tidak selalu mudah gitu. Termasuk seni kan. Tapi tetap kita akan usaha perbaiki. Ini sudah didetailkan ya Pak, yang tadi kan Bapak sudah kita coba detailkan supaya nanti berbagai penafsiran itu bisa kita coba minimalisir di lapangan gitu. Dan sekarang sudah kita kaji Mas berbagai skenario. Ya ibaratnya tinggal ketuk palu. Nah, cuma memang kita harus menunggu karena Pak Presiden memberikan pengarahan kepada kami supaya nanti soal zonasi diputuskan dalam sidang kabinet. Menteri ini kan pembantu presiden. Jadi kami ikut dong apa arahan Pak Presiden. Jadi kebijakan presiden juga berarti. Ya kan ya namanya menteri kan harus sesuai dengan apa yang tapi memang benar ini Pak, ini tuh harus dijelaskan kepada publik. Jangan sampai ada lagi nanti publik setiap tahun Pak, ya cari-cari kakak Pak, kartu keluarga, masukin lagi lah anaknya ke situ, ya kan? Yang notabene nanti akan bentrok juga Pak dengan kebijakan pemerintah provinsi itu Pak. Nah itu yang beberapa provinsi ada contoh baik, misalnya dihitung hubungan familinya seperti apa ini dengan yang kakak baru itu. Kemudian kedua, berapa lama dia tinggal di situ? Itu sudah ada yang mulai melakukan itu. Cuma memang tetap saja merepotkan kan. Karena itu, jangan karena itu terus kemudian kita mundur. Dalam pengertian begini, yang memang kurang kita sempurnakan. Betul. Karena kan memang kita namanya sistem kan tentu saja ada plus minusnya. Tapi yang saya kira penting untuk saya jelaskan adalah bahwa zonasi itu adalah teknis. Wilayah teknis untuk tadi 4 ini bisa tercapai. Sebab kalau sejak kecil misalnya Mas Arief sudah sekolah jauh dari kampung halaman, dia tidak kenal dengan teman bermain di kampung halamannya. Temennya jauh-jauh semua, begitu dia liburan pulang kampung nggak punya teman. Jadi itu catatan zonasi itu juga Pak ya. Makanya kita sebut membangun kohesi sosial, mempererat hubungan sosial. Akhirnya apa? Liburan bukannya bermain sama teman di kampungnya, tapi mainnya gadget, misalnya ya. Atau misalnya malah memilih tidak mau bergaul. Nah, karena itu ketika ada inklusi tadi, kan akhirnya mohon maaf, masyarakat dari kelas ekonomi yang elit, yang atas, itu berbaur dengan yang dari ekonomi bawah, sehingga terbangun inklusi sosial, persatuan, kerukunan. Karena sekolah itu kan punya 2 fungsi. Pertama, fungsi meeting point. Tempat terjadinya pertemuan para murid berbagai latar belakang. Yang kedua melting point, ya kan, karena mereka mendapat pendidikan yang sama, berbaur sehingga terbentuk kepribadian Indonesia. Kira-kira begitu semangatnya Mas Arief. Nah untuk UN sendiri bagaimana Pak? Nah begini juga, jadi undang-undang itu menyebutkan bahwa pendidikan itu kan harus ada evaluasi. Nah evaluasi itu ada 3 Mas. Pertama, evaluasi yang diselenggarakan oleh guru. Mas Arief ketika misalnya sudah punya putra ya, misalnya putra-putrinya belajar, kan ada evaluasi guru tuh. Ada yang harian, ada yang semesteran, ada yang tengah semester. Nah, itu kan evaluasi oleh guru. Yang kedua, evaluasi oleh pemerintah. Pemerintah itu juga mengevaluasi untuk mengukur ketercapaian belajar dan ketercapaian standar pelayanan minimal. Target ini terpenuhi atau tidak? Kan ada SPM, standar pelayanan minimal. Nah, yang ketiga itu evaluasi untuk lembaga independen. Lembaga independen itu kalau dulu ada namanya BSNP. Jadi penyelenggaraan ujian dulu itu oleh BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan yang saya pernah ketuanya itu. BSNP itu yang menyiapkan soalnya, menyusun sistemnya, karena dia lembaga independen. Nah, tujuannya beda-beda. Kalau yang tadi yang pertama evaluasi oleh guru, itu untuk kemajuan progres belajar. Kemudian evaluasi pemerintah tadi mengukur ketercapaian. Nah, sehingga nanti bisa saja ini bisa melalui ujian, bisa melalui asesmen, atau mungkin cara lain untuk mengetahui ketercapaian dan belajar di situ. Nah, yang ketiga yang oleh independen itu dulu, kan namanya ganti-ganti dulu Mas. Awal-awal dulu ada namanya ujian penghabisan istilahnya itu. Zaman Orde Baru dulu itu. Serem ya Pak ya? Namanya ujian penghabisan. Serem banget itu gitu. Kemudian dulu ada setelah itu namanya ujian negara. Nah, setelah itu kemudian muncul lagi ada dulu EPTA, EPTANAS. Nah, saya mengalami itu. Mas Arief mengalami itu kan. Nah, setelah itu kemudian ada UN. Ada peranya juga loh Pak. Nah, ada pra juga. Nah, kemudian UN itu awalnya dulu itu menjadi penentu kelulusan. Ditentukan dalam kurun waktu berapa hari aja dan gitu hanya 3 mata pelajaran atau 4 mata pelajaran, banyak komplain kan. Akhirnya UN berubah, tidak menjadi penentu kelulusan, tapi penentu kelulusannya melalui apa? Namanya ujian sekolah berstandar nasional, USBN.
Karena itu maka yang menentukan lulus dan tidak itu adalah sekolah. Karena undang-undangnya menyebutkan begitu. Iya. Undang-undangnya menyebutkan begitu. Kemudian yang berikutnya UN ditiadakan, diganti asesmen nasional. Yang itu sampling. Jadi tidak semua murid harus ikut. Ibaratnya random sampling. Nah muncul masalah kan. Semuanya kan muncul masalah itu. Betul. Kenapa muncul masalah? Misalnya beberapa lembaga itu menyoal, kan kami perlunya mengerti kemampuan anak secara individual. Sementara yang ada adalah laporan secara sampling tadi itu. Sehingga kan sempat ada berita misalnya lulusan Indonesia ini tidak diterima di negara tertentu karena tidak ada standarisasinya. Karena itu ini kita lihat semua, tapi prinsipnya begini. Pemerintah itu kan punya tugas menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan undang-undang. Tinggal amanat undang-undangnya seperti apa, peraturan pemerintahan seperti apa, kepentingannya apa. Tapi yang jelas begini, yang namanya prestasi itu kan harus ada ukurannya dong. Iya, ya kan? Nggak mungkin ada orang sekolah tanpa tes gitu kan. Tetap harus ada tes itu. Kemudian yang kedua, perlu ada informasi kepada publik anak ini kemampuannya seberapa. Dan itu kan harus ditentukan berdasarkan sistem evaluasi yang relatif objektif. Yang relatif objektif. Nah, kenapa saya katakan relatif? Misalnya tadi UN, itu kan bisa disebut objektif karena memang itu mengukur berdasarkan standar. Tetapi dikatakan relatif. Kenapa relatif? Ya karena memang ada kelemahan-kelemahan di situ. Nah, karena itu kita coba berdasarkan berbagai skenario ini, nanti akan keluar keputusan. Sekarang sudah 90% selesai skenarionya. Ini sudah selesai skenarionya. Nah, tinggal nanti kan tidak mungkin kita melaksanakan persiapan yang mepet kan. Ini kan sudah 1 semester berjalan. Sudah semester berjalan. Dan biasanya kan kalau ada itu kan kalau SLTA, SMA itu kan biasanya April. Sementara sekarang kan katakan sudah kita Januari, kan terlalu mepet, harus menyiapkan berbagai hal. Kemudian yang berikutnya juga sistemnya juga harus kita pastikan. Sehingga nanti mungkin Mas Arief, ini ada bocoran, akan ada sistem penilaian yang mungkin keluar dari yang sudah ada. Keluar dari yang selama ini sudah banyak beredar. Agak out of the box nanti solusinya. Gitu ya Pak? Saya mencium-cium kok kayak ada dimunculkan lagi ya Pak ya, berarti ya Pak ya? Belum ada keputusan. Tapi evaluasinya harus ada. Betul, sepakat. Yang namanya evaluasi harus ada dong. Orang kita menyelenggarakan training saja juga minta ada evaluasi kok. Iya kan? Kita siaran begini kan juga ada evaluasi penonton. Pak, kalau dikatakan 90% tadi itu Pak ya. Tapi itu kan juga sudah melibatkan dan sudah disosialisasikan kepada sejumlah stakeholder loh Pak. Termasuk juga lembaga-lembaga yang mungkin selama ini juga agak sedikit memberikan kritik gitu loh Pak ya. Mungkin dijawabnya nanti Pak, kita tahan dulu Pak. Ya, kita kasih spill dikit lah ya Pak ya. One on one akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, langsung saja kita ingin mengulas nih ya soal upaya-upaya yang tentunya oleh Pak Menteri sudah sampaikan tadi di segmen sebelumnya. Nah, khawatirnya Pak ini tidak mengikut sertakan atau tidak melibatkan beberapa pihak yang mungkin selama ini concern terhadap dunia pendidikan ini. Banyak Pak, LSM kah itu, organisasi kah itu, dan lain sebagainya. Nah ini Pak, apakah mereka ini dilibatkan juga gitu loh? Iya, 1 bulan sejak saya dilantik itu saya aktif ke sana kemari menjadi pendengar Mas Arief. Saya mendengar, membaca aspirasi masyarakat, dan menyelenggarakan berbagai forum yang di situ kami hadirkan mereka yang pro UN atau yang kontra UN. Termasuk zonasi juga. Zonasi juga. Kami baca-baca juga artikel di media, termasuk di medsos, termasuk juga siaran-siaran di TV. Concern juga ya dengan medsos ya Pak? Harus dong. Sekarang kan eranya sudah era begitu. Betul, era digital, era cyber. Kan kita juga harus mendengar mereka yang selama ini tidak didengar. Nah, dengan membaca medsos itu kita bisa tahu, karena mereka bukan tokoh, mereka bukan public figure, tapi mereka punya pendapat. Nah, karena itu maka saya juga mengikuti perdebatan di media sosial, termasuk artikel-artikel mulai dari media nasional yang besar, sampai mereka yang baru belajar menulis, itu saya baca. Karena ini bagian dari menyerap aspirasi. Kuat ya Pak bacanya ya Pak? Ya harus. Pedes Pak levelnya Pak itu Pak? Lumayan, lumayan. Dan saya berterima kasih kepada masukan-masukan masyarakat itu, karena di antara
ciri demokrasi yang sehat itu kan civic participation in public life. Jadi bagaimana ada partisipasi masyarakat dalam urusan publik. Ya. Jadi kalau misalnya ada perdebatan soal UN dan sebagainya, itu artinya demokrasi kita ini sehat. Dan dengan mendengar banyak sekali masukan, mengkaji itu, kita bisa kemudian menilai posisi kita sekarang di sini. Kalau nanti di sini akan seperti apa. Cuma begitu keputusan diambil, memang ada dua resiko. Ya. Karena sudah terbuka seperti ini, saya kira tidak akan ada satu keputusan pun yang memuaskan semua pihak. Pro kontra selalu ada. Karena itu maka kemudian yang kedua, kita akan jalankan itu dengan segala konsekuensinya, tapi kemudian kita juga berusaha untuk sambil itu kita jalankan, nanti kita lakukan evaluasinya. Sehingga karena itu maka sebelum ini nanti kita tetapkan, sekali lagi, saya berusaha menjadi pendengar yang baik. Saya ke daerah-daerah, Mas, ketemu para guru, ketemu para penyelenggara pendidikan, bahkan ketemu masyarakat biasa. Karena saya kalau sudah turun itu, saya nggak membatasi diri. Saya bilang kepada protokol saya jangan terlalu ketat ya. Dan terlalu kaku. Biar masyarakat juga bisa bebas berbicara. Dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan banyak sekali masukan. Sehingga karena itu maka mudah-mudahan keputusan yang kami ambil ini adalah yang kami pandang bisa memenuhi aspirasi banyak pihak, walaupun sekali lagi saya sadar betul dari awal itu tidak akan bisa memenuhi aspirasi semua pihak. Betul. Tapi kan kita harus berpihak kepada yang paling mungkin untuk kita mengambil kebijakan itu. Sehingga dengan cara seperti itu maka ya kita akan berusaha untuk mana yang paling relevan untuk tadi pendidikan bermutu untuk semua itu mana. Jadi kalau kita berpikir tadi mengenai zonasi, ujian nasional, sertifikasi guru, kemudian rehabilitasi dan renovasi, itu kan semuanya kepentingannya untuk pendidikan bermutu untuk semua. Ya, goalnya di situ. Mengarahnya ke situ, gitu. Mengarahnya ke situ. Sehingga ketika kemudian guru kita berikan pelatihan, kita tingkatkan kesejahteraan melalui sertifikasi itu, harus ada dong peningkatan dari sisi kualitas mengajarnya, dari sisi bagaimana mereka itu melayani muridnya, kan begitu kan? Betul, Pak. Jangan mohon maaf betul. Jangan tunjangannya meningkat, kreditnya yang meningkat, bukan semangat meningkatkan kualitas diri dan melayani murid. Hanya meningkatkan kredit, tapi kualitasnya tidak juga meningkat kan? Ya, yang mudah-mudahan ini tidak terjadi. Nah, ini mungkin juga perlu dijelaskan juga kepada publik, Pak. Karena kalau bicara soal saya yakin 100% sih kalau bicara soal tenaga pendidik, guru dalam hal ini, Pak, mereka performanya atau kualitas mereka mungkin cukup mumpuni begitu ya. Betul, bahkan mumpuni, bisa dikatakan seperti itu. Tapi eranya sekarang ini udah beda, zamannya era Arif Fadil, eranya semua. Era saya dulu ketika masih di kalau sekolah. kita dulu kan contoh konkret aja, Pak, misalnya. Kita kuku saja, atau mungkin PR saja, atau mungkin tidak mendengarkan yang disampaikan guru di depan kelas begitu. Itu kalau nggak kapur melayang, Pak, ke kita ya kan. Terus kalau nggak juga nanti kita dikeprek pakai penggaris. Nah, zaman sekarang hal itu dilakukan, digitalnya naik, Pak, upload langsung. Dan nanti lapor ke orang tuanya bukan malah ke sekolah, ke kantor polisi, Pak. Nah, guru kan terancam dengan kondisi ini. Memang itu sekarang menjadi tantangan kita bersama-sama ya. Jadi karena itu maka kami berusaha untuk yang pertama, komunikasi antara guru, sekolah dengan orang tua ini memang harus kita perbaiki. Itu menurut saya harus kita lakukan. Karena selama ini kan berbagai peristiwa itu terjadi karena ada miskomunikasi sebagiannya. Diakui nggak oleh guru-guru itu pada saat Bapak berkunjung gitu loh, Pak? Ada yang memang mengaku itu. Karena itu memang ada orang tua itu ada dua kategori yang memas. Ada orang tua yang pasrah 100%. Udahlah mau diapakan anak saya pasrah aja, ada begitu. Tapi ada yang juga mohon maaf tidak percaya pada guru dan sekolahnya. Kadang-kadang intervensi, kamu ngajarnya jangan gitu dong, harusnya ngajarnya begini. Gitu. Kalau nggak percaya ngapain naruh anak di situ? Nah, ada orang tua yang begitu, Mas. Itu yang mohon maaf seringkali menjadi sebab kenapa kemudian tindakan guru yang niatnya baik itu kadang-kadang diterimanya salah gitu. Nah, karena itu maka menurut saya harus ada solusi dari hulunya. Yang kedua memang guru harus meningkatkan kualitas diri. Cara mendisiplinkan murid itu tidak sama dengan cara dulu dengan cara sekarang. Karena itu sekali lagi tadi selain dua yang kami sampaikan ya bimbingan konseling dan pendidikan nilai, guru juga memang harus ada upaya meningkatkan kemampuan untuk bagaimana membangun disiplin tanpa hukuman yang bersifat
fisik atau disebut dengan corporal punishment itu. Sehingga nanti pelatihan-pelatihan guru itu kan kita adakan lagi Mas Arief. Misalnya KKG ya, yang itu untuk para kepala sekolah, kemudian nanti MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, nanti kita hidupkan lagi supaya guru itu ada continuing professional development. Jadi terpantau ya Pak ya. Betul, dan itu menjadi tagihan untuk pemenuhan kewajiban guru yang 24 jam seminggu. Salah satu standar untuk itu begitu ya. Maksudnya. Jadi yang sekarang sudah kita keluarkan aturannya, itu nanti guru itu tidak harus mengajar 24 jam dalam satu minggu. Dia bisa saja mengajar hanya 9 jam satu minggu. Tapi untuk 24 jam, dia harus ada membimbing murid. Nanti kita hitung berapa murid, itu poinnya berapa. Dan itu nanti yang dia lakukan apa untuk mendampingi murid kesulitan belajar itu apa? Mendampingi murid dalam konteks konsultasi psikologis, konsultasi keluarga, konsultasi personal itu apa? Nanti ada tagihannya dari bukti dia melakukan bimbingan atau pembinaan bakat minat yang dilakukan seperti apa. Kemudian juga ditagih itu continuing professional development. Kamu dalam setahun ini itu sudah ikut pelatihan apa untuk peningkatan kualitas dan kompetensi Anda sebagai seorang pendidik. Karena salah satu pengukurnya adalah dengan pelatihan-pelatihan Pelatihan, tapi nanti kita tidak hanya menuntut guru pelatihan dan tidak kita sediakan pelatihannya. Itu juga harus disiapkan itu juga, oleh negara. Ya, sehingga nanti mungkin modelnya tadi kalau musyawarah guru mata pelajaran itu kan guru mengajar guru. Sehingga nanti ada proses namanya peer teaching gitu. Peer teaching atau resource sharing di mana guru yang punya pengalaman mengajar kepada guru yang lain sehingga nanti ada proses-proses yang itu diselenggarakan di luar jam pelajaran. Bisa jadi misalnya dilaksanakan pada hari Sabtu. Jadi Senin sampai Jumat ini di sekolah, hari Sabtunya mungkin kumpul di sekolah mana dalam region tertentu, guru-guru ini saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk bagaimana mereka meningkat. Dan itu nanti ada tagihannya untuk pemenuhan yang 24 jam di luar dia mengajar di kelas gitu. Itu nanti bagian dari upaya kami meningkatkan kualitas. Sehingga karena itu maka sekali lagi karena memang dunianya berubah, maka cara kita mengajar memang juga harus berubah. Berubah juga gitu. Pak, tadi disampaikan kan kalau misalnya memang bukan tren lah ya, mungkin beberapa fenomena akhir-akhir ini yang berujung kepada pidana, laporan dan lain sebagainya. Ada juga nggak Pak semacam kayak koordinasi dengan lintas kementerian atau lintas lembaga negara ya terkait dengan fenomena yang terjadi dan mencuat akhir-akhir ini yang kemudian membuat para guru ini jadi bingung untuk bertindak begitu ya Pak. Betul. Di segmen berikutnya lagi-lagi Pak kita jeda dulu sejenak. One on One akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Kita masih bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Profesor Abdul Muti di One on One. Menyambung yang tadi sempat terputus Pak Menteri, ini apakah lintas kementerian koordinasi dengan lembaga, mungkin dalam hal ini kalau bicara pidana, ya tentu kan Kepolisian Republik Indonesia begitu Pak, agar mungkin juga bisa melihat nggak juga semuanya harus sesuai dengan koridor hukum, misalnya seperti itu. Gimana tuh Pak? Kami sudah ada komunikasi dengan Pak Kapolri dan juga dengan Ibu Menteri PPPA untuk membahas mengenai berbagai persoalan kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan. Dengan Pak Kapolri, kami sudah ada draft MOU dan sudah ada kesepakatan secara awal gitu, supaya kalau ada permasalahan-permasalahan menyangkut pendisiplinan anak di sekolah, kami mohon untuk tidak dibawa ke ranah hukum, tapi dibawa ke musyawarah dan restoratif justice. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada hal-hal yang memang dia tidak bisa ditolerir, ya memang harus ditindak. Misalnya begini, melakukan kekerasan seksual. Itu udah pasti. Itu kan sudah pasti kan, itu nggak bisa restoratif justice. Ada bukti, ada segala macam. Betul. Atau kriminalitas yang memang sudah sangat berat, itu memang ya sudah memang akan diproses. Sehingga kami sudah komunikasi dan mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama nanti MOU kami dengan Pak Kapolri sudah bisa ditandatangani. Sedang cari waktu yang cocok untuk kami bisa apakah nanti table to table atau bersama-sama dengan seremonial nanti kita carilah mana yang paling tepat. Tapi understandingnya sudah karena kami sudah ketemu Pak Kapolri, sudah kami sampaikan concernnya. Bahkan Pak Kapolri juga menyampaikan polisi juga siap membantu untuk tadi Mas memberikan layanan pendidikan untuk daerah-daerah yang tidak aman. Jadi polisi itu ada berapa ribu polisi yang mengajar di sekolah. Karena daerah tertentu, daerah-daerah konflik itu guru tidak berani ngajar.
Karena bukan nggak berani ngajar sama karena siswanya, tapi karena keamanan, situasi keamanan lingkungannya yang tidak memungkinkan. Ya, jadi kami mengapresiasi Pak Kapolri yang sudah punya terobosan untuk polisi mengajar. Kemudian yang kedua, yang dengan Bu Menteri PPPA juga kami bicarakan supaya nanti adalah understanding bagaimana gerakan ini kita lakukan bersama, termasuk misalnya parenting. Parenting itu penting loh Mas, karena kadang-kadang ya karena tadi karena tidak sama visinya gitu, kemudian juga cara guru mendidik mungkin beda dengan cara orang tua mendidik di rumah. Ini yang kadang-kadang menjadi salah satu sebab. Salah satu aja Pak, kalau bicara soal visi yang tadi Bapak sampaikan, ini soal program 13, sorry bukan 13, pendidikan selama 13 tahun. Ya, wajib belajar 13 tahun. Kalau saya hitung Pak, TK itu kayaknya udah serius belajar nanti itu Pak. Ya, karena memang itu adalah undang-undang Mas Arief. Jadi undang-undang RPJPN itu menyebutkan wajib belajar 13 tahun dimulai dari TK. Nggak berat Pak itu? TK itu kan kita, yang penting kan pendekatannya. Jadi TK itu kan prinsipnya bermain sambil belajar. Jadi memang harus bermain. Jadi ketika sempat ada respon masyarakat yang kurang bersetuju dengan matematika mulai TK misalnya, itu nanti bentuknya mulai bermain. Jadi TK itu kan fungsinya kan melatih sosialisasi, pengembangan motorik, kemudian pengenalan nilai-nilai utama di masyarakat, melatih percaya diri dan sebagainya, kemampuan berbahasa dan sebagainya kan, itu kan prinsipnya. Sehingga nanti misalnya matematikanya tidak menghitung ini kali ini enggak, tapi bisa jadi misalnya bukan sinus kosinus ya Pak? Bukan, sinus kosinus tangen kotangin enggak begitu lagi itu. Tapi misalnya begini Mas, melatih motorik kasar. Anak-anak diminta melompat di sebuah bangunan berbentuk segitiga. Coba kamu melompat dari dari sini ke situ, dari sudut sini ke sudut situ. Nah, dia kan tahu tuh, oh segitiga itu begitu bentuknya. Karena dia melompat, maka saraf motoriknya itu berkembang. Nah, nanti mewarnai, misalnya kan mewarnai. Selama ini kan mewarnai buah-buahan, rumah. Pemandangan. Nah, nanti mungkin mewarnai angka-angka. Itu mewarnai angka-angka yang itu kan fungsinya melatih motorik halus. Mungkin nanti menghubungkan garis dengan angka 8. Susah loh Mas, begini-begini ini. Jadi garis-garis yang terputus itu, anak-anak kan dengan melatih motorik halus itu sini, oh ini angka 8. Dia tidak dipaksa tapi mengerti, oh itu angka 8. Tapi yang lain-lain bisa nanti misalnya melatih logik ya. Ada beberapa di situ kan permainan yang warnanya beda-beda. Ada warna merah, kuning, hijau kan. Kemudian coba yang hijau dikumpulkan sama yang hijau. Yang kuning sama yang ini kan pengenalan warna. Kemudian melatih logik. Hijau sama hijau, kuning sama kuning. Terus diajari coba dihitung. Yang hijau ada berapa? Yang kuning ada berapa? Kan matematika. Jadi kalau misalnya diasumsikan, waduh ini menambah beban, membuat anak jadi stres dan lain sebagainya. Kalau implementasinya kayak gitu, mungkin jangan-jangan yang stres orang tuanya mungkin. Karena mungkin anaknya jadi kritis. Khawatir juga. Khawatir juga. Nah itu Pak maksudnya pakai pertanyaan saya tadi, parenting itu penting ya berarti. Betul ya. Jadi ada grooming antara orang tua dengan anaknya, sehingga orang tua yang ketakutannya tadi berlebihan terhadap anaknya, ketika mendapat diskusi komunikasi dengan anak, jadi tercerahkan. Betul, dan termasuk untuk TK itu kami juga nanti akan menerbitkan banyak lagu anak-anak Mas. Sudah kita lakukan lomba. Ini lomba loh Mas, lomba membuat lagu anak-anak. Dan tim jurinya ini para musisi top nasional. Serius ini, jadi tidak main-main. Orang bilang tidak kaleng-kaleng lah. Musisi top nasional dewan jurinya itu. Karena apa? Mohon maaf kita sekarang kekurangan lagu anak-anak. Sehingga kita nanti akan luncurkan mungkin di minggu depan. Itu lagu anak-anak yang supaya anak-anak ini betul-betul nyanyi pelangi-pelangi, tidak nyanyi pelangi di matamu. Tapi terobosan Pak, dalam artian memang benar, karena kan beberapa kementerian juga sudah memulai dengan lagu Indonesia Raya dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita juga begitu. Jadi nanti mulai Januari nanti, sebelum masuk kelas, itu anak-anak nanti dia senam, kemudian lagu Indonesia Raya dan berdoa. Baru nanti dia masuk kelas. Ini senamnya sudah selesai, kita buat senam untuk kepentingan anak-anak supaya punya kebugaran itu sudah selesai. Nanti kita akan launching juga.
Kemudian kami juga sudah nanti akan meluncurkan juga kebijakan namanya membangun ini 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7. Itu bagian dari membangun karakter. Itu bangun pagi, beribadah, olahraga, makan sehat bergizi, kemudian gemar belajar, kemudian bermasyarakat, dan istirahat cepat. Itu 7 kebiasaan juga nanti sudah kita siapkan sebagai bagian dari penanaman pendidikan karakter, spiritualitas, disiplin, sosialisasi dengan masyarakat, sehingga dengan cara seperti itu mudah-mudahan anak-anak kita ini betul-betul menjadi bagian dari generasi bangsa yang kita harapkan punya integritas, punya ilmu yang tinggi, punya akhlak yang mulia, dan juga punya kesadaran kebangsaan untuk mereka akan menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Cita-cita di Indonesia Emas 2045 pun juga bukan tidak mungkin untuk kita gapai lah gitu. Mudah-mudahan, dan ini bukan mata pelajaran, itu betul-betul kebiasaan. Sehingga balik ke orang tua tadi, Mas, bangun paginya jam berapa? Kalau anaknya bangun pagi, orang tuanya bangun pagi, jangan sampai orang tuanya dibangunkan anaknya. Kebalik dunianya. Kebalik dunianya. Pak Profesor Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, sebetulnya banyak Pak ya kalau kita mau ulas satu persatu. Tapi waktu juga nih Pak, yang kita terbatas juga nih obrolan kita pada malam ini. Tapi setidaknya apa yang disampaikan, semoga bisa nanti terimplementasikan. Kita tunggu Pak, ya nanti bulan Juni permasalahan zonasi dan UN mudah-mudahan sudah terjawab lah nanti. Ya, insya Allah sebelum Juni, mungkin Februari sudah ada keputusan bisa, ya, Februari soal zonasinya akan seperti apa. Baik. Selamat bertugas Pak Menteri. Sekali lagi terima kasih atas waktunya berkunjung di One on One Pak. Dan ini sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita di malam hari ini di One on One. Akhir kata saya Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.